Rekan pers, saya didampingi oleh Bung Roni. Jadi pada hari ini sudah diumumkan pasangan calon kepala daerah di 169 daerah. Dan itu menunjukkan bagaimana PD Perjuangan itu bekerja dengan sistem. Bagaimana PD Perjuangan melakukan seleksi kandidat untuk mencari para pemimpin karena pilkada sangat menentukan masa depan rakyat, bangsa, dan negara. Hari ini Ibu Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan kegelisahan beliau di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama ketika konstitusi ada indikasi tidak dijadikan sebagai pegangan, sebagai landasan di dalam kehidupan berbangsa, sehingga ada pihak-pihak yang mencoba menggunakan kekuasaan dengan menyelewengkan konstitusi itu, sehingga dikatakan oleh beliau ini adalah darurat konstitusi. Nah, untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, kepada para mahasiswa, civil society, semuanya, para budayawan, bahkan banyak artis yang terpanggil untuk menyuarakan kebenaran nurani di dalam mengawal demokrasi kita agar tidak dibajak oleh kekuasaan. Kami juga menyerukan kepada seluruh aparat keamanan untuk mengedepankan persuasi. Karena hak berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat itu dijamin konstitusi. Jangan gunakan kekerasan terhadap sesama anak bangsa, khususnya para mahasiswa yang menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Masih seputar acara, Mas Hasto, ada daerah-daerah yang belum disebut seperti tadi Mas Tinggung, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini kapan rencananya untuk gelombang ketiga akan dilaksanakan? Ya, kan PD Perjuangan nomor 3, jadi kita umumkan 3 gelombang. Ya tentu antara tanggal 24 sampai 27 kita akan mencari momentum yang terbaik di dalam mengumumkan daerah-daerah sisa. Karena sekarang total kita masih sudah 85%. Tapi daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang strategis. Karena sikap PD Perjuangan berwaktu yang lalu kan menunggu ketika ada pihak-pihak yang mencoba untuk menggunakan benteng-benteng kekuasaan di dalam membatasi ruang gerak demokrasi. Sehingga nanti menjelang tanggal 27 kami akan cari momentum yang terbaik. Dalam mendaftarkan Golkar punya ketum baru, nah ini tetap peta pilkada bersama Partai Golkar, ini ada perubahan nggak? Termasuk salah satunya di pilkada Banten, Bu Airin. Ya, sebenarnya peta pilkada tidak banyak berubah selama kita berpegang pada suara rakyat, pada kehendak rakyat. Karena ketika konfigurasi kekuasaan itu mencoba dilakukan konsolidasi dengan membendung calon-calon yang punya potensi karena adanya ambisi kekuasaan, rakyat akhirnya kan bergerak. Jadi ini menunjukkan bagaimana kedaulatan rakyat itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa dibungkam dengan benteng-benteng kekuasaan. Mas Hasto, dari PDIP dan Golkar jadi mengusung Bu Airin di pilkada Banten. Dari laporan yang kami terima, termasuk dari Pak Ahmad Basarah yang memang bertugas di Banten bersama dengan Mbak Ning, ada gerakan rakyat untuk semakin mengukuhkan pasangan Mbak Airin dan Ade Sumardi. Jadi kami terus mencermati dinamika tersebut dan ini merupakan hal yang positif. Karena ini adalah pergerakan rakyat sama dengan yang terjadi saat ini. Ketika di Banten apa yang menjadi aspirasi rakyat ini juga mencoba untuk dibendung, maka rakyat akan menyampaikan suara kebenaran. Mas Hasto, baik lagi tadi untuk acara. Tadi dalam pidatonya Bu Mega tuh sempat menyinggung nama Pak Anies, Mas Anies. Nah, tadi juga ada kalimat kalau mau bergabung dengan PDI atau terlatih dengan PDI jangan kayak gitu dong. Apa maksudnya, apa makna dari Bu Mega berbicara seperti itu? Apakah ada hal yang dirasa kurang sreg dari PDI melihat Mas Anies atau seperti apa? Ya tadi kan sebenarnya ketika mau masuk Ibu melihat ada yang menyampaikan aspirasi kemudian dengan spanduk, padahal sebenarnya datang saja disampaikan baik-baik. Dan siapa yang ingin mendapatkan dukungan dari PD Perjuangan, tadi Ibu kan sudah menjelaskan visi misi dipersiapkan oleh partai, ada politik tata ruang, ada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, terhadap platform partai. Sekiranya syarat-syarat itu nanti bisa dipenuhi, tentu terbuka suatu ruang untuk bekerja sama. Mas, dalam mendaftarkan kandidat ke KPU nanti akan memakai persyaratan versi MK atau versi DPR ya? Ya, tadi kan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 berdasarkan ketentuan
konstitusi kita itu kan sifatnya final and binding. Sehingga PD Perjuangan taat ya pada perintah itu. Kami akan mendaftarkan berdasarkan keputusan dari MK. Dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK itu sikap dari PD Perjuangan sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat. Tadi bukan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Hasto penegasan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal ketidaksukaan secara personal begitu ya, tapi dengan tadi yang ada di depan gedung DPP sendiri ya, terkait dengan hal itu nanti penegasan. Ya, Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah membuli orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan oleh Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega. Mas Hasto Walaupun Bu lagi Mega udah ngomong kayak gitu, masih ada kemungkinan untuk usung Mas Anies. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Tapi tidak ada komunikasi belum Mas dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Berarti emang makin mengkerucut ke Pak Anies ya, Mas Hasto, soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal bareng-bareng Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Ya. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader PDIP nggak sih Pak? Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi. Pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita inilah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan. Mas Hasto lagi-lagi tadi di pidatonya Bu Mega menyinggung soal Raja Jawa, bahkan menceritakan terkait dengan hal tersebut. Dari PDIP sendiri menilai sosok Raja Jawa ini, apakah Pak Jokowi itu seperti apa Mas Hasto? Ya tanya Pak Bahlil. Ya, bagi kita sistem presidensial, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan presiden juga bukan segala-galanya, semuanya ditentukan oleh rakyat. Mas Hasto, nah